Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Muhammad Kamaludin di tutorial Microsoft Office Excel. Di sini saya akan membahas tentang date or time, tanggal dan waktu. Di dalam tanggal nanti ada pengaturan format tanggal. Untuk mengatur format tanggal, saya contohkan di sini. Klik kanan, kemudian pilih format cell. Nah, pengaturan ada di bagian tipe sini. Namun saya pilihnya ke number dan juga ke bagian custom. Nah, misal saya tambahkan lengkap untuk penulisan di bulan. Nah, kalau D ini artinya date, artinya tanggal. Kalau M ini month, artinya bulan. Years ini untuk tahun. Nah, ini bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-atik adalah di bagian bulan dan juga tahun. Kalau semisal kita munculkan hanya double M, berarti muncul bulan ke berapa? 2 digit. Kalau M-nya 3, artinya singkatan dari nama bulan. M-nya 4, nama bulan secara lengkap. Bagian tahun 2 digit atau 2 double Y, ini artinya 2 digit di belakang. Kalau Y 4 kali, nah ini artinya tahun penyebutan secara lengkap. Saya oke. Kalau muncul pakar-pakar seperti ini, teman-teman nggak usah bingung, tinggal double klik aja, nanti akan penyesuaian untuk isi di dalam selnya. Nah, langsung saja kita ke aplikasi perhitungan tanggal yang sering kita jumpai adalah menghitung masa kerja. Menghitung masa kerja di sini saya contohkan ada menghitung masa kerja dalam tahun dan juga menghitung masa kerja dalam bulan. Nah, untuk rumus kita hanya menggunakan rumus formula. Kita ketik sama dengan dan rumus masa kerja ini berkaitan dengan karena menghitung masa, rumus dasarnya adalah sekarang dikurangi dengan masa lalu atau saat ini dikurangi dengan sebelumnya. Yang dikatakan sekarang di sini adalah laporan tanggal. Nah, kita klik Fn F4, kurangi masuk kerja untuk mengetahui masa kerja. Lalu dibagi 365. Kenapa dibagi 365? Karena kita akan jadikan 1 tahun. 1 tahun ada 365 hari. Setelah ini tinggal kita enter. Nah, ini biasanya kalau pertama itu munculnya seperti ini. Kalau formatnya general. Nah, kita bisa ngatur nanti formatnya ke custom. Di bagian tipenya kita masukkan 0 spasi petik 2 TH untuk menambahkan keterangan tahun. Nah, tulisan TH ini yang di sebelumnya, pertemuan sebelumnya pernah saya sampaikan juga, kalau semisal teks bisa berubah jadi angka, nah cara membuatnya lewat sini, lewat format cell, kemudian pilih number di bagian custom. Bagian tipenya sini kita kasih keterangan teks, namun cara memasukkan teksnya harus menggunakan petik 2 di awal dan juga di akhir. Nah, seperti ini. Atau lewat tadi bagian sini general, kemudian pilih custom juga bisa. Gitu ya. Nah, tinggal di enter, maka nanti secara otomatis akan membulatkan sendiri dan akan menambahkan keterangan TH di belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung masa kerja dalam bulan. Rumusnya sama dengan ini, maka saya bisa menggunakan kopas. Namun ada penambahannya di bagian mana? Penambahannya karena ini bulan, maka kita perlu setelah pembagian 365, setelah jadi tahun, kita harus mengkalikan dengan 12. Nah, setelah ini tinggal di enter. Nah, jadi kurang tutupnya nggak perlu di belakang sini ya, gitu. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita double klik. Kalau misal keterangan bulan ini mau kita lengkapi,
atau kita edit ya. Maksudnya klik kanan, pilih format cell, ke bagian menu number, pilih sub menu custom, tinggal di tipenya sini diatur bulan. Nah, bisa dipahami sampai di sini. Lanjut ke menentukan usia. Nah, laporan tanggal sekarang adalah 2023. Nanti kalau usia berarti dikuranginya dengan tanggal lahir. Nah, sama dengan laporan tanggal, klik FNF4. FNF4. Saya ulangi. Untuk menghitung usia, yaitu kurung buka, laporan tanggal, FNF4 untuk mengunci sel, karena semuanya nanti harus di pengurangan dari laporan tanggal. Ya, maka kita harus dikunci biar ketika di-drag ke bawah nggak ikut pindah selnya. Kurangi tanggal lahir kurung tutup dibagi 365. Boleh pakai 366 juga bisa, karena 1 tahun itu 365 atau 366 hari. Setelah itu kita tinggal enter dan double klik. Nah, seperti ini teman-teman untuk di bagian tanggal. Lanjut, kita ke bagian jam, waktu. Di sini sudah saya punya contoh aplikasi juga untuk menghitung jumlah jam kerja, menghitung terima upah harian, dan juga menghitung bonus. Untuk menghitung jumlah jam kerja, cukup menggunakan rumus sekarang dikurangi sebelumnya, yaitu pas pulang dikurangi dengan masuk. Nah, namun di sini perlu kita kali 24, karena satu hari ada 24 jam. Nah, penambahan jam tadi sama letaknya di klik kanan di bagian format cell, bagian custom. Nah, boleh menggunakan 0, boleh juga menggunakan pagar di sini. Jadi selain pakai 0 bisa menggunakan pagar. Boleh pakai 0, boleh pakai pagar, gitu ya. Pilihan. Bisa dipilih salah satu seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menghitung terima upah. Terima upah ini biasanya ada pernyataannya sendiri. Misal saya bikin pernyataan terima upah harian, kita lihat ke data, yaitu bisa kita hitung dari jumlah jam kerja dikali dengan upah harian tiap jam. Karena semuanya nanti dikalikan dengan upah harian tiap jam, maka kita kasih FNF4 di bagian upah harian tiap jamnya. Seperti ini. Tinggal di enter. 12 jam dikali dengan 12.000 adalah 144.000 per hari. Nah, setelah ini tinggal di double klik saja. Nah, saya ganti menggunakan accounting saja. Oh, kalau misal ini bisa juga diatur. Saya nggak pakai pecahan, terus kemudian tinggal dicari untuk yang bagian RP. RP Indonesia. Setelah itu tinggal kita oke. Nah, setelah ini tinggal kita menentukan bonus. Bonus ini misal saya kasih pernyataan, bonus diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari 7 jam berupa makan siang misalnya. Nah, maka di sini kita menggunakan sama dengan if jumlah jam lebih dari 7. Untuk jamnya nggak perlu dituliskan karena jam ini sudah disebut value, maka cukup angkanya saja yang dituliskan 7, maka dapat makan. Nah, misal yang kurang dari 7, maka tidak dikenakan, tidak dapat makan kayak gitu misal bonusnya, maka langsung dimasukkan aja karena ini pernyataan terakhir, langsung diambil jawaban tidak dapat makan, tidak dapat gitu aja dah, Pak. Tinggal kurung tutup, enter. Nah, double klik saja. Nah, biasanya ada yang tanya, loh kenapa ini sama-sama 7, kenapa yang satu dapat yang satu enggak? Nah, kita coba lihat untuk realnya. Ternyata
Kalau saya ganti ke general, yang Fatimah ini kerjanya lebih dari 7, yaitu 7,25. 7,25 ketika kita tambahkan keterangan teks jam, nanti akan dibulatkan ke bawah. Karena pembulatan di bawah 5 akan turun ke bawah. Kalau di lebih dari sama dengan 5 akan dinaikkan ke atas. Contohnya 6,5 maka akan naik menjadi 7. Nah, seperti ini untuk pembahasan terkait date or time, tanggal dan waktu, tanggal atau waktu. Nah, semoga bisa bermanfaat. Silakan teman-teman untuk mencoba. Insya Allah bisa. Kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung dengan saya di nomor WA, di deskripsi, atau di komen langsung juga boleh. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.